Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau nyelam nih ke bab 15 dari The Crux. Sumber yang Anda bagikan ini nebahas satu kekeliruan yang, krusial banget. Nyamain strategi sama manajemen. Iya betul. Kayaknya sepele ya, tapi tokoh sekelas Robert McNamara aja pernah kejebak loh di sini. Yuk, kita bedah kenapa misahin dua hal ini penting banget. Tepat sekali. Kebingungan ini bukan cuma salah istilah ya. Ini bisa fatal akibatnya. Dan kisah McNamara di Vietnam itu contoh nyata yang, mengerikan sih. Serem ya. Jadi misi kita sekarang intinya sih ngurai kenapa daftar target sama metrik itu, ya itu bukan strategi. Dan kenapa sekedar dorong hasil aja tuh nggak bakal cukup buat ngadepin tantangan yang sebenarnya. Oke. Kita mulai dari McNamara deh. Menteri Pertahanan AS kan? Iya. Mantan Presiden Ford juga. Dia ini dikenal sebagai manajer yang brilian banget. Oh ya, sangat terkenal. Dia percaya banget kalau manajemen itu kayak semacam teknologi universal gitu. Pecah tujuan besar, ukur kemajuannya, terus tuntut pertanggungjawaban. Nah, pendekatan ini dia bawa ke Vietnam. Tapi ironisnya nih, seperti yang diakui sendiri bertahun-tahun kemudian, pendekatan manajemen yang dia jago banget itu justru bikin dia gagal memicu perdebatan strategis yang mendalam. Oh iya, gimana tuh? Dia nggak nantang asumsi-asumsi dasar atau analisis dangkal di balik keterlibatan Amerika di sana. Kenapa? Ya karena Vietnam itu bukan sekedar masalah manajemen yang bisa kelar pakai spreadsheet sama target. Bener juga. Itu tantangan strategis, kompleks, butuh diagnosis situasi yang akurat. Bukan cuma ngitungin angka korban atau ya wilayah yang dikuasai, fokus ke metrik malah nutupin kebutuhan mendesak buat mikir strategis. Jadi kehebatannya dalam manajemen malah jadi kayak bumerang gitu ya. Di Vietnam, itu ngeri juga kalau dipikir-pikir. Ini juga kontras ya sama banyak hal yang diajarin mungkin di sekolah bisnis gitu kan. Banget. Dari management by objectives-nya Drucker sampai balance scorecard-nya Kaplan dan Norton. Penekanannya kan kuat banget di tujuan sama pengukuran. Betul sekali. Alat-alat itu sangat berguna loh. Tapi gunanya buat ngejalanin strategi yang udah ada. Buat mastiin eksekusinya jalan bagus. Tapi mereka bukan alat buat ngerumusin strateginya itu sendiri. Oh, oke. Jadi beda ya fungsinya? Beda. Strategi itu lahir dari proses yang beda. Coba deh lihat contoh perusahaan Delkha di buku ini. Mereka itu nggak mulai dengan target abstrak. Misalnya, pertumbuhan harus 15%, nggak gitu. Justru mereka mulainya dari masalah nyata kan ya? Bisnis suku cadang PC, mereka lagi turun drastis. Nah, persis. Strategi mereka muncul dari diagnosis, apa sih kapabilitas unik kita? Oh, ternyata jago bikin kipas brushless. Terus, gimana kapabilitas ini bisa mecahin masalah pelanggan yang urgent? Dalam kasus ini, si Flyco butuh kipas drone yang andal. Jadi strategi itu soal nemuin dan ngatasin tantangan inti, bukan cuma ngejar angka di laporan keuangan. Ini pelajaran penting banget nih, mungkin buat Anda yang lagi ngerasa kejebak rutinitas operasional ya. Perlu mundur dikit terus tanya, masalah intinya apa sih yang sebenarnya perlu kita pecahin dengan cara unik? Betul. Tapi godaan buat fokus ke metrik jangka pendek itu kuat banget ya. Apalagi ada istilah perlombaan 90 hari itu kan, obsesi pasar sama laporan kuartalan. Nah, itu dia. Tekanan kuartalan ini nyata dan bisa sangat merusak. Manajer jadi dipaksa ngejar angka jangka pendek, kadang sampai ngorbanin kesehatan jangka panjang perusahaan. Ingat kasus Boeing nggak setelah merger sama McDonnell Douglas? Oh iya, yang soal budaya itu ya? Betul. Fokus gila-gilaan motong biaya demi target finansial jangka pendek, akhirnya malah ngerusak budaya teknik superior mereka. Padahal itu sumber keunggulan kompetitif Boeing puluhan tahun loh. Dan jebakan ini bukan cuma soal metrik operasional kan ya? Iya. Kayaknya obsesi serupa juga sering muncul buat tujuan finansial murni kayak nilai pemegang saham gitu. Tentu saja, mengejar shareholder value sebagai tujuan utama itu kayaknya agak kebalik ya. Ibaratnya mau ngendaliin ekor anjing buat ngerakin anjingnya. Nilai pemegang saham itu kan hasil, bukan penggerak strategi yang bagus. Menarik analoginya. Insentif finansial memang bisa memompa energi, tapi yang nggak jamin lahirnya insight strategis. Yang beneran naikin nilai jangka panjang itu ya strategi cerdas. Basisnya pemahaman mendalam. Lihat aja Jeff Bezos di Amazon. Dia kan terkenal sering nolak tekanan Wall Street demi investasi strategis jangka panjang. Bener juga. Menarik juga nih lihat apa yang justru nggak dilakuin Steve Jobs di Apple.
Sering jadi contoh kan dia. Sumber ini nyatet dia tuh nggak terobsesi sama metrik kinerja internal yang ribet-ribet. Iya, unik pendekatannya. Dia nggak ngikat kompensasi ke faktor sukses strategis yang kadang suka-suka aja ditentuin. Strategi juga nggak lahir dari komite yang cari aman, cari konsensus. Dia juga nggak buang waktu bikin pernyataan misi atau visi yang indah, tapi ya, gitu deh, kosong. Bahkan akuisisi UN bukan cuma demi ngejar target pertumbuhan. Luar biasa ya kalau dipikir-pikir. Justru dengan nggak ngelakuin banyak praktik terbaik manajemen yang standar, itu Apple malah bisa bikin terobosan strategis. Ini nunjukin kalau keunggulan itu datang dari diagnosis yang tajam dan tindakan koheren yang berani, bukan dari sekedar nyontreng daftar tugas manajemen. Intinya, produk dan strategi bisnis yang unggul ya. Intinya itu. Jadi kesimpulannya jelas banget nih, dan penting untuk Anda ingat. Manajemen yang fokusnya ke tujuan, metrik, efisiensi, dorong hasil, itu penting, oke. Tapi itu bukan strategi. Beda permainannya. Strategi itu kerjaan lain. Mendiagnosis tantangan paling krusial yang Anda hadapi, lalu ngerancang serangkaian tindakan yang nyambung, yang koheren, buat ngatasinnya. Jangan sampai alat manajemen malah gantiin kebutuhan buat mikir strategi secara mendalam. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Renda, saat Anda ngadepin tantangan besar berikutnya, refleks pertama Anda apa? Langsung loncat ke bikin target sama pengukuran? Itu ranah manajemen? Atau Anda sediain waktu yang cukup buat pergulatan yang lebih fundamental, yaitu benar-benar mendiagnosis inti masalahnya terus rancang pendekatan unik buat ngatasinya. Nah, itu esensi strategi. Mungkin ya langkah paling strategis yang bisa Anda ambil justru adalah berhenti sejenak dari riuhnya mendorong hasil dan mulai benar-benar mengurai tantangan.